Shalom Bapak Ibu, sudah menyaksikan video The Sung Sisters, kisah tentang tiga putri, tiga jalan, iman yang diuji di persimpangan sejarah. Temanya begitu Bapak Ibu. Ya, sebuah refleksi Kristen atas kisah The Sung Sisters akan saya coba untuk ungkapkan Bapak Ibu ya. Sejarah sebagai mimbar Allah, ini temanya. Sejarah bukan sekedar catatan tanggal dan nama Bapak Ibu. Sejarah adalah altar ya, tempat Allah menguji hati manusia ini. Di altar inilah kita menemukan tiga perempuan Cina ya, yang hidup di Tiongkok ya. Sung Ailing, Sung Chingling, dan Sung Meling. Tiga saudara, satu rahim, satu pendidikan Kristen, namun tiga jalan hidup yang berbeda, seperti yang sudah Anda saksikan di video tadi ya. Seperti anak-anak Adam yang lainnya, mereka tidak hidup di luar rencana Allah ya, tetapi di dalam ketegangan kehendaknya. Ini poinnya begitu Bapak Ibu. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Begitu yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 6 Bapak Ibu. Nah, dari akar yang sama ini, benih iman tumbuh di tanah asing Bapak Ibu. Ayah mereka, Charlie Song, adalah seorang Kristen Metodis ya, yang percaya bahwa iman harus berpikir dan iman harus hadir di tengah dunia ini. Ketiga putrinya dikirim belajar ke Amerika, mengenal Alkitab ya, pendidikan barat dan nilai Kristen tentang martabat manusia ini Bapak Ibu. Mereka menghafal Mazmur ya, tetapi kelak hidup di tengah revolusi Bapak Ibu. Mereka juga belajar berdoa ya, tetapi kelak harus memilih antara kekuasaan atau salib Bapak Ibu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Namun Alkitab juga berkata jujur Bapak Ibu, didikan yang sama tidak menjamin ketaatan yang sama Bapak Ibu. Nah, saya mulai dengan Song Ailing ya. Ketika hikmat itu berubah menjadi kalkulasi ini ya. Song Ailing memilih keamanan dan kekayaan, menikah dengan pengusaha terkaya Tiongkok. Ia berkata di dalam hidupnya, aku mengasihi uang. Ia bukan tokoh jahat Bapak Ibu, tetapi iman yang berhenti pada logika untung rugi ini ya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata demikian. Ailing mengajarkan kita satu hal yang penting Bapak Ibu. Iman bisa tetap ada di bibir, tetapi kehilangan tajinya di keputusan hidup. Seperti anak sulung di dalam perumpamaan tadi, ia tinggal di rumah, namun hatinya berhitung Bapak Ibu. Nah, satu lagi, Song Meling. Ketika iman bersekutu dengan kekuasaan ini Bapak Ibu. Sung Meling, istri dari Chiang Kai-shek, menggunakan iman dan kefasihan untuk membela nasionalisme Tiongkok di hadapan dunia. Ia berbicara tentang Tuhan di podium global ya, mengutip Alkitab di parlemen Amerika. Ia berkata, aku mengasihi kekuasaan. Namun disinilah bahaya rohani mengintai Bapak Ibu. Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kata Markus 8 ayat 36. Ini ya. Meling menunjukkan bahwa iman bisa menjadi bahasa legitimasi Bapak Ibu, namun belum tentu menjadi roh pertobatan. Ia mengingatkan kita bahwa salib
tidak pernah nyaman di istana, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, Sung Jingling, kesetiaannya pada rohani, ya, meski disalahpahami ini Bapak Ibu. Sung Jingling memilih jalan yang paling sunyi Bapak Ibu, menikah dengan Sun Yat-sen, dan setelah kematiannya tetap setia pada idealisme keadilan sosial ini Bapak Ibu. Ia berkata, "Aku mengasihi rakyat." Pilihan itu membuatnya terasing dari dua saudarinya yang lain Bapak Ibu, dicurigai gereja dan hidup di dalam paradoks iman dan ideologi. Namun, dengarlah gema Alkitab. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mazmur 5 ayat 6. Jingling bukan orang yang sempurna Bapak Ibu, tetapi ia berani menderita demi keyakinan ini. Seperti Yeremia, ia berdiri sendirian, menangis bagi bangsanya nih Bapak Ibu. 3 saudari, 3 pertanyaannya bagi gereja nih Bapak Ibu. Sejarah merangkum mereka dengan kalimat yang terkenal. 1 mencintai uang, 1 mencintai kekuasaan, dan 1 lagi mencintai rakyat ini Bapak Ibu. Namun Injil bertanya lebih dalam, siapakah yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan? Karena kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Ada gereja yang dekat dengan kekuasaan, ya. Ada gereja yang menangis bersama rakyat, namun Kristus tetap berkata, "Ikutlah aku, bukan manfaatkan aku," Bapak Ibu. Salib tidak pernah netral Bapak Ibu. Salib selalu memaksa kita untuk memilih. Sebuah penutup, 3 jalan, 1 salib Bapak Ibu. 3 saudari, 3 jalan, 1 sejarah. Dan hari ini 3 pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Apakah imanmu berhenti pada kenyamanan? Apakah imanmu berkompromi dengan kekuasaan? Ataukah imanmu berani berjalan bersama Kristus yang tersalib? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itulah kata Lukas 9 ayat 23. Amin.